Shalom adik-adik pra-remaja HKBP Sutoyo. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita ambil sikap untuk berdoa, duduk dengan tertib, dan fokuskan dirimu untuk beribadah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik pra-remaja yang saya kasihi, firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 mulai dari ayat 34 hingga ayat 35. Jadi hanya ada 2 ayat. Pak Pendeta membacakannya dan mari kita ikuti dari tempat kita masing-masing. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pra-remaja yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, nats firman Tuhan ini mengambil tema tentang keselamatan terbuka bagi siapa yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan terbuka bagi siapa yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik yang saya kasihi, adik-adik pra-remaja, kita tahu bahwa menurut dunia ini atau penghargaan dunia melihat seseorang itu dihargai berdasarkan apa yang dia miliki dan bahkan seberapa banyak yang dia miliki. Apakah dia memiliki harta yang melimpah, memiliki pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, memiliki kuasa, dan lain-lain sebagainya. Hal itu bisa saja membuat seseorang jatuh kepada sikap yang sombong, karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa apa yang dia raih, dia dapat, dia peroleh itu karena usaha dan kekuatannya sendiri. Dan bisa saja juga membuat seseorang menjadi lupa diri. Sehingga bisa juga membuat pembeda-bedaan. Merasa lebih hebat, merasa lebih baik, merasa lebih berharga, merasa lebih layak dalam mendapatkan sesuatu daripada orang yang lain. Sikap yang seperti itu terjadi juga dalam diri Petrus sebagai orang Yahudi yang menganggap orang di luar Yahudi itu najis atau kafir. Orang di luar Yahudi tidak berhak mendapat keselamatan. Keselamatan itu mereka anggap milik mereka orang Yahudi, karena mereka lah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah. Akan tetapi, ketika Petrus diliputi oleh kuasa ilahi, tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat
pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Itu bisa kita baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 11 sampai 16. Lalu oleh Roh Tuhan diberitahukan kepada Petrus bahwa ada orang yang mencari dia, yang bernama Kornelius, seorang perwira yang bukan orang Yahudi. Dan ketika Kornelius menceritakan bahwa ia berjumpa dengan malaikat dan menyuruh Kornelius untuk menjemput Petrus, dan akhirnya bertemulah Petrus dan Kornelius di Kaisarea. Lalu Petrus pun mengatakan, seperti yang tertulis dalam nats firman Tuhan kita yang kita sudah baca tadi di minggu hari ini. Yang pertama, bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekali lagi, bahwa Allah tidak membedakan orang. Kalau Tuhan mau menerima Kornelius, maka Petrus pun diminta juga untuk melakukan hal yang sama. Karena keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi saja. Kita sama berharganya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi tanpa membedakan. Kita berharga karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sampai-sampai dia mau mati dan berkorban demi kita. Jadi di mata Tuhan, kita ini, Anda dan saya berharga. Bukan karena kita kaya atau miskin. Bukan karena kulit kita hitam atau putih. Bukan karena kita cantik atau kurang cantik. Bukan karena kita ganteng atau kurang ganteng, pintar atau kurang pintar. Tapi kita berharga karena darahnya Yesus yang kudus itu. Kita berharga karena kasihnya yang rela berkorban. Kita berharga karena kita diangkat sebagai anaknya. Yang kedua, yang mau kita lihat dari nats ini, setiap orang atau dari bangsa manapun akan berkenan di hadapan Tuhan bila orang itu takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang taat akan firman-Nya. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu Maha Tahu, yang memperhatikan apa yang kita perbuat setiap hari, sehingga kita pun berhati-hati terhadap apa yang kita katakan dan terhadap apa yang kita lakukan, agar perkataan dan perbuatan kita itu menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Yang berikutnya, berkenan di hadapan Tuhan bila orang itu, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, bila mengamalkan kebenaran atau mempraktekkan kebenaran. Artinya hidupnya harus sesuai dengan firman Tuhan atau tidak bertentangan dengan firman-Nya. Hidupnya harus jujur. Hidupnya harus tulus hati. Punya motivasi yang baik, yakni untuk memuliakan Tuhan bila berbuat sesuatu. Tidak berbohong dan tidak menyebarkan berita hoaks, tidak menyebarkan berita bohong. Saudara-saudaraku, adik-adik para remaja yang saya kasihi,
ada seorang anak pemulung yang bernama Joko. Jadi dia ini pemulung, karena bapaknya pemulung, dia membantu bapaknya juga sebagai pemulung. Mereka tinggal di pemukiman yang kumuh. Suatu ketika si Joko ini sedang berjalan-jalan. Ketika dia melewati sebuah jalan, ternyata di jalan yang dia lewati itu, ketika dia melihat ke bawah, ternyata ada dompet coklat yang dia temukan. Lalu ketika dia melihat sekelilingnya, ada orang nggak yang melihat saya? Ternyata tempat itu lagi sepi dan tidak ada yang melihat. Lalu dia bukalah dompet itu. Ternyata isinya ada 5 lembar uang 100.000. Lalu 2 lembar uang 50.000. 5 lembar uang 20.000. 2 lembar uang 10.000. Dan 5 lembar uang 1.000 rupiah. Selain itu, di dompet itu ada juga KTP. Ada juga ATM dan foto seorang gadis kecil. Lalu setelah dia melihat isi yang ada dalam dompet itu, dia langsung memasukkan dompetnya ke dalam bajunya dan ia kembali berjalan. Dia berpikir sambil berjalan, wah, uang ini sudah cukup untuk makan saya dan keluarga saya untuk beberapa hari ini. Itulah yang ada dalam pikirannya. Tapi sebentar lagi dia juga berpikir, wah, kasihan juga orang yang kehilangan dompet itu. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, akhirnya karena Joko merasa kasihan kepada orang yang kehilangan dompet itu, lalu KTP yang ada dalam dompet itu, dia lihatlah alamatnya. Lalu dia berjalan. Ternyata rupanya alamat yang dia tuju itu tidak jauh dari tempat ketika dia menemukan dompet itu. Lalu setelah dia cari, akhirnya dia temukanlah ternyata orang yang punya dompet itu dengan alamat KTP itu rumahnya begitu besar dan megah. Lalu ketika dia mau masuk ke gerbang rumah itu, ternyata di situ ada satpam. Lalu satpam itu bertanya kepada Joko, apa maksud dan tujuannya sehingga datang ke rumah itu. Lalu dia memberitahukan bahwa dia menemukan dompet dan dalam dompet itu ada alamat yang menunjuk kepada alamat rumah itu. Lalu dia pun disuruh masuk dan berjumpalah dengan ibu yang punya rumah itu, yang juga adalah pemilik dompet itu. Setelah diceritakan bagaimana tentang kehidupannya dan bagaimana dia sampai dia menemukan dompet itu, maka ibu yang punya rumah itu pun berbelas kasihan kepada Joko. Dan Joko pun diangkat menjadi anak asuhnya, dibelanjai hidupnya dan sekolahnya. Saudara-saudara, semua itu terjadi karena apa? Karena Joko itu bersikap jujur dan dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita, adik-adik pra-remaja HKBP Sutoyo, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hiduplah jujur, amalkanlah kebenaran. Maka percayalah, hidup kita akan diberkati dan diberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami, bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu berlaku bagi semua orang yang mau percaya dan datang kepada Yesus Kristus.
bahwa kami itu berharga di mata Tuhan. Kami berharga dan berkenan di hadapan Tuhan apabila kami takut akan Tuhan, hidup di dalam firman-Nya dan mengamalkan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya kami juga mengasihi semua orang dengan tidak membeda-bedakan, dengan tidak pilih kasih, seperti Yesus yang menyayangi semua orang, siapapun yang datang kepadamu, Engkau berkenan menerimanya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak, para remaja Gabus Toyo. Berkati juga orang tua dan semua sanak saudaranya, supaya mereka hidup di dalam kesehatan, dalam kekuatan, semangat dan sukacita yang daripada Tuhan. Kalaupun pandemi virus COVID-19 ini belum berlalu, tapi biarlah kami tetap dimampukan untuk berprestasi dan juga tetap dekat kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan hidup kami dan hidup orang tua kami dan keluarga kami. Kiranya Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kasihanilah kami dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami segera berlalu dari virus COVID-19 ini. Berkati usaha pemerintah atau usaha negara kami untuk mendapatkan vaksin virus COVID-19. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.